Halo, selamat pagi anak-anak hebat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan Jumat Religi Katolik pada pagi hari ini. Nah, pada renungan kali ini ada judul yaitu rambut kepalamu terhitung semua. Dalam renungan pada hari ini, sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Nah, sebelum memulai renungan bersama pada pagi hari ini, jangan lupa siapkan dulu Alkitab masing-masing dan buku catatan untuk renungan ya. Baiklah, mari kita baca dan renungkan bersama sabda Tuhan hari ini. Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hei sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, anak-anak hebat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita renungkan bersama ya sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas. Di kalimat awal dalam bacaan Injil itu dikisahkan Yesus mulai mengajar ya di sekitar orang berkerumun dan beribu-ribu orang. Itu Yesus mengajar kepada para murid dan kata Yesus,
Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Nah, apakah kalian tahu apa itu ragi? Kalau kalian pernah makan tape, ya itu. Tape itu hasil fermentasi ya. Hasil fermentasi ada kadar alkoholnya itu ya. Jadi tadinya ketan atau tergantung tapenya ya, ada tape ketela, tape ketan ya, itu diberi ragi yang hanya sedikit itu bisa merubah rasa, bisa merubah makanan itu menjadi jenis lain ya. Itu yang dimaksud ragi. Nah, dari kalimat waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi ya. Kemunafikan ini maksudnya sesuatu yang pura-pura ya, sesuatu yang eh, apa istilahnya, menampakkan kebaikan tapi ternyata sebenarnya tidak baik, yaitu pura-pura atau menipu ya, atau uh, berpura-pura baik tapi sebenarnya niatnya jahat. Nah, itu kemunafikan. Nah, dalam bacaan kitab suci seringkali Tuhan Yesus itu mengkritik ya, terutama kaum Farisi yang sering dikritik karena kemunafikannya ya, sering sering mengatakan hal-hal yang baik tapi ternyata tidak melakukan hal yang baik, justru seringkali dengan niat jahat, bahkan tindakan yang jahat kepada orang lain. Nah, hal itu yang tidak disukai oleh Yesus, maka mengkritik. Nah, di sini waspadalah terhadap ragi. Jadi meskipun sedikit tapi bisa mempengaruhi ya. Maka kemunafikan kaum Farisi ini meskipun sedikit bisa mempengaruhi banyak orang ya. Apa ya contohnya, misalnya memfitnah ya, mengatakan sesuatu yang jelek tentang orang lain kepada banyak orang. Nah, karena banyak orang yang terpengaruh. Nah, itu kan seperti ragi tadi, sedikit tapi mempengaruhi ketan atau ketela sehingga menjadi tape tadi ya. Dan ini pesan untuk kita semua, terutama kalian anak-anak hebat ya, anak-anak Tuhan, diingatkan dengan sabda ini untuk tidak mudah membicarakan kejelekan orang lain. Dan juga disebutkan juga jangan takut. Wah, di sini ada jangan takut. Jangan takut juga misalnya ketika dijelekkan oleh orang lain, difitnah, atau yang sering disebut digosipkan. Nah, digosipkan hal-hal yang bermacam-macam. Seringkali kan gosip atau menjelekkan orang lain itu menyebabkan persahabatan jadi terganggu, ya toh. Jadi mempengaruhi banyak orang untuk membenci seseorang. Nah, itu seperti itu gosip. Nah, seperti ragi tadi, omongan sedikit bisa mempengaruhi banyak orang. Seperti itu. Sekali lagi diingatkan untuk tidak takut terhadap apapun. Selain kita diingatkan untuk tidak mudah membicarakan kejelekan orang lain, juga tidak takut ketika diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Dan di sini takutilah Dia, ya, takutilah Allah. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Nah, ini burung pipit kan di zaman Yesus juga dijual. Tapi di situ sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Mungkin kalian pernah dengar lagu burung pipit itu. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, ini dasarnya dari bacaan kitab suci ini ya. Ini
bahkan rambut kepalamu pun terhitung semua, ya. Jadi burung pipit saja diperhatikan oleh Tuhan, apalagi kita manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Tuhan tuh lebih mengasihi manusia, ya, sangat mengasihi manusia. Maka jangan takut dengan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Ya, seperti tadi contoh yang sederhana tadi, dijelekkan, diperlakukan tidak baik, itu sabda Tuhan hari ini. Tuhan sendiri mengingatkan untuk kita semua jangan takut. Dan kita diingatkan untuk hanya takut kepada Allah. Takut kepada Allah bukan berarti terus lari menjauh dari Tuhan, tidak. Maksudnya menghormati, mengakui kebesaran Tuhan, takut. Mengakui bahwa Allah itu lebih berkuasa dari apapun. Dan percaya kepada Allah. Ya, selain hal yang lain, pokoknya lebih percaya kepada Tuhan. Ya, tidak ada satupun manusia yang berkuasa atas apapun, hanya Tuhan Allah saja. Karena Tuhan Allah itu mengasihi kita dari semula, ya. Dan hidup kita berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia diciptakan seturut gambarnya, ya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Nah, ini kita manusia diciptakan sebagai citra Allah, ya. Manusia makhluk yang paling sempurna yang menggambarkan bagaimana Allah di dunia ini. Nah, ketika kita hidup di dunia, kita diharapkan terus berusaha untuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Sekali lagi pesannya, jangan mudah menjelekan orang lain, kemudian jangan takut dijelekan orang lain, kemudian hanya takutlah kepada Allah saja. Takut akan Tuhan, ya. Jadi mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan Tuhan Yesus adalah andalan kita. Baik anak-anak hebat, demikian renungan pada hari ini. Semoga kalian semua tetap sehat, semangat semua, ya. Berkah dalam